Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafaya Nabila dari Universitas Hasanuddin Bekasi, Kota Bekasi, dari jurusan Ilmu Hukum. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang penulisan laporan. Laporan merupakan satu bentuk informasi yang diberikan oleh seseorang untuk mempertanggungjawabkan sesuatu atau sebuah kegiatan yang dilakukan kepada orang lain atau suatu badan. Karena laporan yang dimaksud suatu badan berbentuk tulisan, dapat dikatakan pula bahwa laporan merupakan suatu dokumen yang menyampaikan informasi mengenai sebuah masalah yang telah atau tengah diselidiki dalam bentuk fakta yang diarahkan kepada pemikiran dan tindakan yang akan kembali. Sementara itu, melaporkan bermakna memberitahukan sesuatu permasalahan kepada pihak lain yang berkepentingan. Dalam arti khusus, laporan dipakai untuk urusan kedinasan, yaitu dokumen yang berisi informasi mengenai pelaksanaan tugas yang telah atau sedang dikerjakan oleh pejabat lain yang berwenang menerima, mengoreksi, dan memberi pilihan. Berdasarkan beberapa pendapat, dapat disimpulkan bahwa teks laporan adalah bentuk tulisan berisi informasi tentang sesuatu yang telah diamati, diteliti, diobservasi, dan lain-lain yang akan disampaikan atau dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan. Data dalam laporan harus berisi fakta-fakta secara khusus. Laporan digunakan untuk urusan koordinasi. Tujuan laporan: sebuah laporan biasanya menulis dengan tujuan tertentu. Tujuan penulisan laporan pada umumnya adalah sebagai berikut. 1. Bahan evaluasi terhadap hal-hal yang sudah dilakukan. 2. Agar pelaksanaan tugas yang dipercaya kepada orang atau petugas tertentu dapat diketahui oleh pihak yang menugaskan. Ketiga, sebagai pertanggungjawaban terhadap tugas yang diberikan kepada pihak yang memberi fungsi. Laporan merupakan alat komunikasi dalam sesuatu organisasi untuk menyampaikan data-data fakta secara rinci. Dengan alat nilai, inilah anggota dari suatu organisasi memberikan umpan balik atau pimpinan memungkinkan untuk menguji atau mengubah kebijaksanaan yang telah menguji yang dibuat. Atau di samping itu, laporan juga sebagai alat manajerial dalam melaksanakan tugas atau fungsi perencanaan, perorganisasian, pengambilan keputusan, pengawasan, dan pengadilan. Sejalan dengan pendapat di atas, Pratiwi menjelaskan 4 fungsi laporan sebagai berikut. Yang 1, menyampaikan informasi. Laporan merupakan sumber informasi bagi menerima laporan dalam rangka menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, pertanggungjawaban dan pengawasan. Laporan merupakan suatu pertanggungjawaban dari seseorang. Yang ketiga, pejabat atau petugas kepada atasannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Yang keempat, bahan pengambilan keputusan untuk keperluan pengambilan keputusan seorang pimpinan yang memerlukan data. Yang kelima, alat pembina kerja sama. Laporan dapat berperan sebagai salah satu alat untuk membina kerjasama, saling tukar-menukar informasi, saling pengertian, dan koordinasi antara atasan atau bawahan yang saat mendukung kerjasama yang baik.
teks laporan memiliki beragam jenis dan tujuan. Yang A. Laporan yang berbentuk formulir isian. Yang kedua, laporan yang berbentuk surat. Yang ketiga, laporan yang berbentuk memorandum. Yang keempat, laporan perkembangan dan laporan keadaan. Yang kelima, laporan berkala. Yang keenam, laporan laborarisme dan laporan formal dan sempurna. Sistematik laporan menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013 ada 3 struktur. Teks laporan hasil observasi yaitu sebagai berikut. 1. Definisi umum. Definisi umum adalah pengembangan paragrafnya. Berisi pengertian tentang sesuatu yang akan dibahas. Yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian merupakan ini dari hasil observasi. Deskripsi bagian berisi gambar tentang sesuatu secara rinci. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat menjadi bagian penutup dari teks laporan hasil observasi. Lebih khusus lagi, Keraf 2004 menyebutkan sistem laporan, yaitu pertama, halaman judul, kedua, surat penyerahan, ketiga, daftar isi, keempat, ikhtisar atau abstrak, yang kelima, pendahuluan, yang keenam, isi laporan. Yang ke-8 saran, yang ke-9 kesimpulan, dan yang terakhir adalah penutup atau bibliografi. Langkah-langkah menulis laporan Wiyanto adalah salah satunya. Yang A. Melakukan kegiatan observasi mengumpulkan data terlebih dahulu sebelum menulis laporan yang lengkap. Yang B. Menulis kerangka laporan setelah data hasil observasi terkumpul. Yang C. Menulis laporan lengkap. Kerangka laporan di atas dapat dikembangkan berdasar data observasi dan dikumpulkan menjadi laporan yang utuh. Yang D. Menyunting penulisan laporan. Pada penulisan laporan perlu adanya proses penyuntingan. Langkah-langkah menulis laporan sebagai berikut. Yang A. Menentukan topik. Yang B. Menentukan tujuan penulisan laporan. Yang C. Mengumpulkan data. Yang B. Menyusun kerangka karangan. Pokok-pokok bagian laporan. Selain langkah-langkah menyusun laporan, pokok-pokok bagian dari laporan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, batang tubuh laporan. Yang ketiga, pembahasan. Batang tubuh laporan biasanya mengandung uraian tentang fakta dan data, atau fakta tujuan yang telah dicapai dan masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian uraikan dan ditunjukkan faktanya. Yang pertama, pembahasan atau analisa masalah. Yang terakhir, kesimpulan atau hal-hal yang besar, garis-garis besar dalam penyajian bab sebelumnya.